Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Salah satu yang kita harus syukuri adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang Dia berikan kepada kita. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid beliau. Tiba-tiba kemudian datanglah seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui ini kencing di samping masjid tersebut. Maka para sahabat pada saat itu yang melihat kejadian ini pengen menegur Badui ini. Maka kemudian ketika para sahabat mendekati orang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, jangan halangi dia. Silakan sampai orang ini menuntaskan hajatnya. Dan inilah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Dan ini pula lah yang seharusnya yang kita lakukan kepada sesama kita hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersikap kasih dan sayang kepada sesama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kepada Arab Badui ini adalah merupakan contoh konkret bagaimana kita menjadi orang yang dapat memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, kepada para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada lingkungan sekitar kita. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan juga kepada para umatnya? Beliau mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang senantiasa menyayangi orang lain, yarhamuhumur rahman, mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya Allah dan para malaikat-malaikatnya yang ada di langit pun akan menyayangi kalian. Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen menyebarkan dakwahnya lebih luas kepada masyarakat Arab pada saat itu, maka kemudian Rasulullah mendatangi sebuah tempat yang disebut dengan Taif. Di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen menebarkan cahaya Allah. Rasulullah pengen supaya petunjuk yang Allah berikan kepada beliau dan para sahabatnya juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di Taif pada saat itu. Maka kemudian beliau datang ke tempat itu dan mendakwahi penduduk yang ada di sekitar Taif. Tapi apa yang terjadi?
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tidak setiap niat baik kita selalu disambut dengan baik pula. Kadang-kadang kita pengen berbuat baik kepada orang, tapi malah kemudian mereka berbalik melakukan kejahatan kepada kita. Nah, disinilah pentingnya kesabaran bagi kita semua dan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Maka ketika Rasulullah memasuki kota Taif, beliau disambut dengan batu, beliau disambut dengan lemparan, sampai kemudian kaki Rasulullah, badan Rasulullah bercucuran dengan darah. Maka tiba-tiba pada saat itu datanglah malaikat penjaga gunung dan menawarkan sebuah jasa yang begitu besar kepada Rasul. Muhammad, bagaimana kalau gunung ini saya lipat saja, lalu kemudian menghancurkan orang-orang yang ada di Taif ini? Tapi sebagai hamba yang penyayang, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengen menebarkan kasih dan sayang kepada sesama manusia, apa kata Rasulullah? La, jangan. Jangan lakukan itu. Saya masih berharap, kata Rasul, dari keturunan-keturunan mereka ini akan lahir hamba-hamba Allah yang akan senantiasa menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, kita dituntut untuk juga menebarkan kasih sayang kepada sesama kita, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita menyayangi saudara-saudara kita, menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di permukaan bumi ini, maka Allah pun akan senantiasa menyayangi kita. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di permukaan bumi ini, niscaya yang ada di langit yaitu Allah dan para malaikat-malaikatnya pun akan menyayangi kita. Kalau Allah sudah sayang sama kita, siapa lagi yang akan menahan kasih sayang Allah? Enggak bakal ada yang sanggup. Ma yaftahillahu mir rahmatin fala mumsika lahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan, memberikan rahmatnya kepada hambanya, fala mumsika lahu, niscaya tidak ada seorang pun yang akan dapat menahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang terpenting sebagai penutup, bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah adalah merupakan kunci utama untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hadapan para sahabatnya, beliau menyatakan di dalam salah satu ceramahnya di hadapan para sahabatnya, boleh menyampaikan sebuah pernyataan yang membuat para sahabat pada saat itu bertanya-tanya. Rasulullah menyatakan, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Sahabatku, tidak seorang pun di antara kalian yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal yang pernah dia lakukan. Maka para sahabat yang mendengarkan pernyataan itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Apakah kamu juga enggak bakal memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala?" Padahal Rasulullah adalah merupakan orang yang paling rajin ibadah kepada Allah. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Beliau mengatakan, "Wala ana, sahabatku, umatku semua, saya pun tidak bakal memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala illa an yataghammanani Allahu birahmatin minhu wa fadl." Saya pun tidak akan bakal memasuki surga Allah kecuali jika Allah memberikan rahmatnya kepadaku dan Allah berikan karunia-Nya kepadaku. Dalam Al-Quran Allah pun menyatakan, "Walaula fadlullahi wa rahmatihi lakuntum minal khasirin." Sekiranya bukan karena
karunia dari Allah dan juga bukan karena rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian semua, kita semua termasuk orang-orang yang akan merugi. Disinilah kuncinya, kita perlunya senantiasa menyayangi sesama kita. Kita tebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Siapa yang menyayangi manusia, Allah dan para malaikat-malaikatnya pun akan menyayangi dia. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang akan dijamin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.